Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi minggu kemarin. Jika minggu kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan rasional dan irasional, sekarang seperti biasa kita akan mengerjakan pertidaksamaannya. Pertidaksamaan rasional dan irasional. Yang membedakan hanyalah tandanya. Kalau rumusnya sama, karena rasional itu adalah pecahan pada fungsi ya. Sama seperti yang kemarin, fx per gx. Nah, hanya saja ini bukan sama dengan, tapi pertidaksamaan. Bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan 0. Adapun langkah-langkah pengerjaannya, ini lumayan kompleks. Yang pertama adalah, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Jadi, jika ada bilangan di ruas kanan, kita pindahkan sehingga ruas kanan menjadi 0. Tentukan pembuat 0 dari fx dan gx. Maksudnya adalah kita cari nilai x-nya. Dari fx kita cari berapa x, dari gx pun berapa x. Jadi kita cari nilai x dari fx dan gx ya, dengan kata lain. Kemudian letakkan pembuat 0 pada garis bilangan. Pembuat 0 itu nilai x ya maksudnya. Jadi nanti setelah dari poin B kita ketahui berapa x pada fx dan berapa x pada gx, kita masukkan ke garis bilangan. Kemudian, nah ini yang sedikit berbeda. Ini harus kalian pelajari, harus kalian latih. Karena yang poin D ini selalu ada di dalam bahasan matematika. Setelah diletakkan pada garis bilangan, kemudian nanti kita akan memberikan tanda. Apakah positif atau negatif? Caranya, pemberian tanda pada setiap ruas garis bilangan diperoleh dengan cara melihat koefisien dari pangkat tertinggi X dari pembilang dan penyebut. Nah, jadi nanti X di fx dan X di gx, nanti lihat pangkat tertingginya. Nanti jika pangkat tertingginya dari fx dan gx atau penyebut dan pembilangnya sama, misalkan pangkat tertinggi di fx positif, pangkat tertinggi di gx pun positif atau sama lah ya. Sama ini bisa artinya sama-sama positif pangkat tandanya, atau bisa juga sama-sama negatif. Jika sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka seperti ini. Di ruas kanan nilainya positif, di ruas kiri nilainya negatif. Ini jika nilai X-nya ada 1. Atau jika nilai X-nya nanti ada 2, jadi pembatasnya ada 2, maka si ruas kanan dan ruas paling kanan, ruas paling kiri bernilai positif, dan ruas yang ada di tengah bernilai negatif. Jika nilai X-nya sama, tandanya sama. Namun, jika nilai X tertinggi, pangkat tertingginya bernilai berbeda antara penyebut dan pembilang, maka nanti yang di sebelah kanan bernilai negatif, yang di sebelah kiri bernilai positif. Itu jika nilai X-nya 1. Jika nilai X-nya 2, maka yang di paling kanan dan di paling kiri bernilai negatif, yang di tengah bernilai positif. Nah, untuk yang kelima, penyelesaian. Nah, penyelesaian itu dilihat dari soal pertidaksamaannya. Jika tanda pada soal adalah lebih besar sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, ya sama saja, maka nanti carilah yang positif. Itu penyelesaiannya. Tapi jika pada soal lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka nanti kita akan mendapatkan daerah penyelesaian pada selang negatif atau pada garis bilangan yang negatif. Oke, bismillah kita lanjut ke contoh yang pertama. Insya Allah ini mudah. Pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2 per X min 1 lebih besar dari 0. Nah, ini bentuknya sudah sangat sederhana, sudah sesuai dengan rumus. Jadi tidak usah dirubah atau tidak usah dioperasikan, tidak usah dipindah ruaskan karena ruas kanannya sudah sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah langkah pertama kita sudah beres, berarti lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat tentukan pembuat 0 dari fx dan gx, atau kita cari nilai x yang pada penyebut, pembilang, dan nilai x pada penyebut. Kita satu persatu kita bereskan atau kita cari nilai x. Pertama dari pembilang itu bagian atas. Pembilang itu kita punya adalah x plus 2 sama dengan 0. Anggap 0 ya. Maka x sama dengan negatif 2. Sekarang yang penyebutnya.
penyebut. Berarti yang bawah 1 min X sama dengan 0. Negatif X sama dengan 1 pindah ruas min 1. Negatifnya berarti hilang, berarti X sama dengan 1. Nah, kita sudah memiliki dua nilai X, yaitu X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Maka kita masukkan ke garis bilangan. Di sini min 2, di sini 1. Nah, berarti ada dua nilai X ya. Kita lihat cara penentuan daerah positif atau negatif, kita lihat dari X-nya. Di sini kan di soal itu X pangkat tertingginya adalah X pangkat 1, di bawah pun sama X pangkat 1. Lihat, apakah tandanya sama atau berbeda antara pembilang dan penyebut? Berbeda ya, yang atas positif, yang bawah negatif. Jadi jika tandanya berbeda, maka kita gunakan yang ini. Nah, berarti yang ini ya. Di sisi-sisinya bernilai negatif, sedangkan di tengahnya bernilai positif. Setelah kita menentukan daerah positif dan negatif, kita tentukan daerah penyelesaiannya. Ya, pada soal yang diminta adalah lebih besar. Lebih besar berarti kita ambil yang positif. Nah, berarti yang ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min 2 dan X lebih kecil dari 1. Berarti ini daerah penyelesaiannya. Kalau kita masukkan, kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya sama dengan X memenuhi nilai, kita masukkan yang ini. X lebih besar dari min 2 dan X lebih kecil dari 1. Sudah. Baik. Contoh berikutnya adalah contoh yang kedua. Tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Maksudnya batas-batas nilai X itu berarti sama himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat plus 3X min 10 per X kuadrat min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, pada soal kali ini, fx-nya atau pembilangnya fungsi kuadrat dan penyebutnya pun fungsi kuadrat. Maka penyelesaiannya kita tulis lagi. Seperti biasa kita harus mencari nilai X pada pembilang atau bagian atas dan nilai X pada persamaan yang bawah. Berarti kita harus mencari nilai X pembilang dan nilai X penyebut. Karena ini adalah fungsi kuadrat, maka kita harus memfaktorkan seperti minggu kemarin. Oke, kita cari satu-satu. Pertama pembilang dulu atau yang atas dulu. X plus 3, X kuadrat plus 3X min 10. Maka kita harus faktorkan dulu ya. Maka faktornya adalah di sini X, di sini X. Berarti di sini positif 5, di sini negatif 2. Kita faktorkan, kemudian X plus 5 sama dengan 0, maka X sama dengan min 5. Tuh, berarti udah ada 1, kemudian atau sekarang yang ini, yang kurung kedua, X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Berarti kita sudah punya X sama dengan min 5, X sama dengan 2, diperoleh dari pembilang. Sekarang kita mencari X dari penyebut. Kita peroleh dari penyebut X kuadrat min 1 sama dengan 0, maka kita harus akarkan. Berarti di sini X, di sini X. Cari bilangan jika dikalikan min 1, jika ditambahkan jadi 0, berarti di sini plus 1, di sini min 1. X plus 1 sama dengan 0, di sini ya. Maka X sama dengan min 1. Atau X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Nah, kita udah dapat nih ada 4X ya di sini dari pembilang 2, dari penyebut 2. Bagaimana kalau seperti ini? Berarti kita harus satu-satu dulu ya supaya paham cara menggambarnya. Untuk yang pertama, garis bilangan yang pertama, kita peroleh bahwa X itu min 5 dan
2. Oke, kita lihat persamaannya tadi ya. Pangkat X terbesar atau tertinggi di sini yang pembilangnya bernilai positif, penyebut pun bernilai positif. Tadi kita sudah sepakat kalau tandanya sama seperti ini, X kuadratnya sama-sama positif, maka yang di paling ujung bernilai positif, yang di tengahnya negatif. Sekarang yang ini garis bilangan dari penyebut. Kita gambar juga di sini. Di sini saja. Kita samakan ya. Supaya nanti beririsan. Jadi kan di sini X-nya ada -1 dan 1. Berarti -1. Di sini kan -5. Sorry, ini -5. Ini 2. Berarti -1 kira-kira di sini lah ya. Ini -1. Ini 1. Tandanya sama berarti. Tandanya kan sama tadi ya. X kuadratnya positif, X kuadratnya positif, berarti sama. Di sini positif, positif, yang di tengahnya negatif. Kalau seperti ini kita satukan garis bilangannya menjadi 1. Berarti di sini -5, di paling ujung -5, -1, di sini 1, di sini 2. Kita lihat irisannya. Saya pakai pensil di sini. -5. Oh, -5 kan positif ya. Positif, positif. Ini juga kan positif. Positif kali positifnya pasti positif. Berarti di sini positif. Sekarang ini yang -1. Di sini daerahnya negatif kan? Ini kan negatif masuknya. Di sini negatif. Sedangkan di garis bilangan kedua nih masih positif. Negatif kali positif, negatif. Kemudian yang ini, di sini negatif, di sini juga negatif. Negatif kali negatif, positif. Sekarang yang ini, di sini kan negatif. Oh, sorry, di garisnya. Di sini kan negatif. Di atas negatif ya, masuknya masih luas negatif. Sedangkan pas ke bawah sudah positif, berarti negatif kali positif, negatif. Kalau 2 di sini ini positif, ini juga sudah masuk positif, berarti di sini positif. Jadi positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, ini di soal yang diminta adalah lebih besar sama dengan. Berarti kita ambil daerah-daerah yang positif. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti kita memiliki 3 daerah positif. Sehingga penyelesaiannya kita lihat dari sini ya. X berarti kalau ke kiri lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan -5. Kemudian yang ini X, kan X itu di antara -1 dan 1. Lebih besar sama dengan -1. Lebih kecil sama dengan 1. Kemudian daerah yang ketiga berarti yang ini, di mana X lebih besar sama dengan 2. Berarti ini daerah penyelesaiannya. Jika kita masukkan ke dalam kurung kurawal, kita simpulkan. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X memenuhi nilai X lebih kecil sama dengan -5, X lebih besar sama dengan -1, lebih kecil sama dengan 1, dan X lebih besar sama dengan 2. Berarti ini daerah atau himpunan penyelesaiannya. Baik, ada sedikit ralat. Jadi kan kalau pada pecahan seperti ini, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti ini kan ini penyebut. Dalam penyebut itu kita peroleh bahwa X lebih kecil, X sama dengan -1, X sama dengan 1. Berarti penyebutnya tidak boleh, ada pengecualian ya. Jadi si X-nya itu tidak boleh -1 dan tidak boleh 1. Nah, artinya cara mengerjakannya sama, hanya saja nanti ini jadinya lingkaran kosong. Jadi sama saja pengerjaannya, hanya saja nanti di pengecualian bagian garis bilangan pada penyebut
si sama dengan X-nya itu nggak boleh lingkaran penuh atau harus lingkaran kosong. Nah, seperti ini. Jadi, ada lingkarannya tapi tidak penuh. Kemudian nanti pada daerah